wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita lagi di Pelabuhan Merak. Setelah kemarin kita melakukan pelayaran yang gabut dari Merak Bakauheni balik lagi ke Merak dengan kapal Virgo 18. Dan pagi hari ini saya pengen balik lagi ke kota Bandung teman-teman. Kalau naik Prima Jasa kayaknya enggak ya, karena kemarin kan udah. Kayaknya kita mau cari bis yang menarik. Atau yang menarik apa? Sekarang jam 6 lebih 12-an. Kita lihat deh di terminal terpadu Merak sana ada bis apa aja menuju ke arah Bandung. Nggak harus ke terminal lebih panjang kok. Mungkin bisa ikut bis yang ke arah Garut atau Tasik. Nanti kita bisa turun di Cilenyi teman-teman. Nah itu terminalnya sebelah sana. Yuk kita lihat dulu. Oke, kita ngintip di sini dan jeng-jeng. Bisnya ya gini-gini aja teman-teman. Arimbi Prima Jasa. Sebelah sono tuh ada Karunia Bakti sama Sahabat. Nah yang mana ya? Nggak ada yang menarik. Arimbinya Arimbi yang basic. Ya, kita turun dulu aja kali ya. Turun dulu deh. Oke, kita udah di lantai 1 dan apa ya yang menarik ya? Nih Arimbi Bandung kayak gini lagi bodinya. Ini yang Merak Prima Jasa. Ini apa nih? Karunia Bakti. Karunia Bakti seat 23. Nah gini aja kali ya. Ababil. Ababil ini tuh Kuningan, sebelahnya Jakarta Pekalongan, itu Pekalongan juga. Kita tunggu dulu deh, yang menarik masih belum kelihatan. Ini Sahabat Ababil jurusan Kuningan nih. Ini misalkan ikut bis ini ke Kuningan, sampai Kuningan paling jam berapa ya? Jam 3 paling ya. Jalastra. Itu Prima Jasa Tanjung Priok Jenong. Oke teman-teman, karena saya bingung di dalam terminal nggak ada yang menarik, saya memutuskan untuk keluar dan menuju ke Pool Budiman. Bukan pool sih, agen bis Budiman. Tuh bisnya udah ada di sana. Nah itu infonya, itu bis jurusan Tasik. Tapi kayaknya kita bisa sih turun di Rancaekek atau di Cilenyi gitu. Berangkatnya jam 7 pagi. Dapat armada single glass. Kayaknya naik ini aja deh, daripada Yuk. Oke teman-teman, kayaknya kita mau pulang naik bis Budiman aja deh. Ujung-ujungnya Budiman ya, karena bis Budiman ini rutenya cukup bervariasi ya teman-teman, bahkan sampai ke Merak. Nah di Merak ini rutenya cuma satu, yaitu Merak Tasik teman-teman. Karena menuju Tasik pasti lewat Bandung dong. Setelah saya cek di aplikasi, ternyata ada tarif khusus nih teman-teman dari Merak menuju Bandung. Kalau full trip Merak menuju Tasik itu 195.000, kalau sampai Bandung itu 130.000. Mirip-mirip bis patasnya
Merak Bandung ya. Cuman kan lebih bagus yang ini teman-teman. Ini menggunakan konfigurasi seat 22, ada leg restnya pula, pakai body yang mungkin bisa dibilang fresh gitu ya teman-teman. Walaupun bukan body baru, tapi fresh gitu kan, bersih, enak dipandang. Ya gitulah, lebih proper ini teman-teman. Ya walaupun nanti kita turun di Cileunyi, terus nanti harus naik angkot lagi ke Terminal Cicahem, sama aja. Kalau misalkan turun di Leuwi Pajang juga angkot lagi ke Terminal Cicahemnya. Kayak gitu. Yaudah, kita naik yang ini aja ya teman-teman. Kita akan lihat bis Budiman ini di rute Merak Tasik itu akan ngecer di mana aja, terus nanti waktu tempuhnya kayak gimana. Ikuti terus perjalanan Oke. Yuk. Agennya ternyata di belakang sini teman-teman, tuh agen Budiman. Tadi bisnya kan parkir di depan situ. Nah ini agennya di sini. Ini kita beli tiket dulu. Bu, ke Rancaikek bu, berapa? Berapa orang? Satu aja. Kursinya bebas ya bu ya? 130 ya. Oke, tiket udah didapat. Nah, bentuknya kayak gini ya teman-teman. Dari Tasik ke Merak itu harga tiketnya 195.000. Karena saya turunnya di Rancaikek atau di Cileunyi lah ya. Itu 130.000 teman-teman. Nah, seperti ini bentuk tiketnya. Ini tarif parsialnya cuma segini doang ya. Iya, cuma 2 macam. Kayak gitu teman-teman. Ya untuk harga tiket 130 ke Bandung hampir sama kayak bis Patas pada umumnya ya, yang rute Merak Bandung gitu ya teman-teman. Kalau yang murah ya naik Prima Jasa, itu harga tiketnya 105.000, tapi kelasnya bisnis AC dan gak ada toilet. Sedangkan ini kelasnya bisnis AC, gak tahu bisnis AC versi Budiman atau eksekutif. Soalnya ada leg restnya tuh dan ada toiletnya. Kayak gitu teman-teman. Ya. Kalau lebih penampakannya kayak gini ya teman-teman. Armadanya menggunakan bodi Jetbus 3 single glass garapan karoseri Manonjaya kalau nggak salah. Rombakan ya, rombakannya karoseri Manonjaya. Tapi yang saya suka itu garapannya itu rapi banget, mirip banget sama yang asli teman-teman. Ya walaupun emblem Adiputronya masih ada, tapi ini kayaknya produknya Manonjaya atau garasi Manonjayanya PO Budiman teman-teman. Bisnya dengan kode 3E166, ya bener ya 166 ya. Itu menggunakan sasis Mercedes-Benz OH15 teman-teman. 1526 Euro 3 kayak gitu. Sip lah, ini bis Budiman basic kayak gini. Kita akan menikmati perjalanan pagi hari ini menuju ke Bandung teman-teman. Yuk. Nih ada yang lewat nih. Arimbi Merak Bandung. Bisa kayak gini, bener-bener gak menarik sih. Coba aja kalau Arimbinya yang Skylander atau SR3, belain naik Arimbi dah. Tapi kalau yang kayak gitu kayaknya enggak deh. 130 mending ini. Sama-sama sampai Bandungnya nanti mesti ngangkot ke Cicahem. Ya udah naik ini aja deh. Bismillah, kita berangkat. Kita duduknya di situ teman-teman. Oke teman-teman, sekarang jam 7:08, kita telat 8 menit berangkat dari Pul Merak, Agen Merak teman-teman. Nah untuk bis Budiman ini tuh nggak berhenti di terminal Merak ya teman-teman, tapi di agennya, yang kebetulan agennya itu berada di seberang pintu keluar. Jadi pintu keluar nanti nyebrang flyover ini. Nah di situ teman-teman. Habis putaran balik aja di dekat situ lokasinya. Ini terminal terpadu Merak teman-teman. Jadi kan kita dari situ
muter balik di sana. Nah, dekat situ baru agennya bis Budiman. Kayak gitu teman-teman. Tidur. Terus ngomong saya kalau disebut 3 bulan. Jembatan mana ini ya? Layang ini. Yang di sana kayaknya Pak, jembatan yang di sana yang dibenerin, bukan yang ini. Itu kan jadi dibikin jembatan tapi pendek gitu. Tihang yang baru dibikin. Alah. 3 bulan paling bulan 10 nanti beres. Ya ampun. Kadang-kadang kalau pagi mending atau mending pagi kalau sore di sini tuh iya penuh ini macet orang pulang kerja. Mana jalannya sempit Pak ya? Iya. Cuman 2. Kebetulan jalan bypass tol Merak Atas lagi ada perbaikan nih, jadi kita mesti lewat jalan nasional ini. Yang mana di jalan nasional ini tuh ada titik di mana jalan raya itu bersebelahan dengan rel kereta api jalur Merak Jakarta. Salah satu yang menarik di sini tuh adanya spot terowongan karang yang kalau dipotret tuh cakep banget kayak gini. Sebenarnya literally bukan terowongan ya, ini tuh bukit karang yang dibelah untuk dilintasi jalur kereta api. Nah, karena pepohonan di sana tuh rimbun banget, jadi seolah-olah tuh masuk terowongan. Sebelah kanan ini adalah kawasan industri bahan kimia atau chemical. Beberapa di antaranya ada PT Vopak, Dover Chemical, PT Unggul Indah Jaya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kita nggak bisa lepas ya dari yang namanya bahan kimia. Seperti sabun yang biasa kita pakai buat mandi, shampoo, pasta gigi, bahkan bahan makanan pun sekarang banyak yang mengandung bahan kimia. Kalau masih jauh nggak berani dia. Kalau tak ke Bekasi nyari, ini mati nungguin ini. Jangan Bekasi mah. Sudah tahu, saya nggak tahu mobil mana aja. Ini kok semua mobil-mobil Budiman di Bekasi itu diperiksa. Memang mobil saya nggak rusak, saya kan tutup depan itu kan ada besi. Iya. Sabar itu langsung deret, langsung sampai nggak ketemu, nggak. Ya, belum ketemu juga nggak ada bukti kan sayanya. Iya. Kalau mobil saya ada lecet gitu ya, ini enggak, ini kan di depan saya itu kan ada lagi dok yang gini gitu. Iya. Ada besi, tutupnya itu nongol jadi nggak berani. Pak Pujur terus. Golongan 1 loh. Oke teman-teman, mumpung lagi di jalan tol, kita coba review interiornya ya. Tadi belum sempat review interiornya. Nah, untuk bis Budiman, interiornya itu basic ya teman-teman, menggunakan konfigurasi seat 22 dilengkapi dengan leg rest. Leg restnya model kayak gitu. Nah, terus juga si Budiman itu kursinya identik ya teman-teman, seperti ini, warna biru-biru khas gitu teman-teman. Mantap sih. Ini totalnya berapa ya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 4, 32 tambah 2, 34. Belakang itu kursinya gede banget teman-teman. Kita nanti akan cobain ya. Mantap. Terus fasilitasnya seperti biasa, ada bantal. Nih bantalnya bis Budiman kayak gini. Ini jangan dibawa pulang ya teman-teman. Ini bantal ini fasilitas aja buat di perjalanan, nggak usah dibawa pulang. Mencuri itu namanya kalau pulang. Kalau dibawa pulang namanya mencuri teman-teman. Terus di bawah ini ada kantong ajaib buat nyimpen-nyimpen barang. Di bagian atas ada bagasi seperti biasa lah, bagasi buat naro-naro tas gitu. Terus ada lover AC dan ada lover AC yang dilengkapi dengan ini USB charger teman-teman. Tapi nggak semuanya ada sih. Ini ada gitu kan. Sebelah sini tuh nggak ada, belakangnya ada. Kayak gitu teman-teman untuk interiornya. Sip. Nah, seneng saya melihat interior bis yang bersih kayak gini teman-teman. Ya walaupun tuh ada yang kotor tuh kayaknya bekas perjalanan semalam, tapi ya no problem itulah. Terus di belakang sini ada toilet sama ruang khusus ya teman-teman. Ini tuh kayak kursi ekstra. Wah, kursinya tuh gede banget teman-teman. Tuh.
Kalau yang di bis-bis jurusan Jawa Tengahan itu yang warna hitam itu teman-teman, kursinya warna hitam yang gede banget lah. Mantap nih. Nih tapi ruangan ini tuh bukan smoking area teman-teman. Ini ada keterangannya dilarang merokok di ruangan ini. Nah, bis Budiman tuh itu teman-teman. Jadi tidak menerapkan ruangan khusus merokok. Jadi di dalam bis itu nggak boleh ngerokok teman-teman. Ini kalau misalkan kalian pengen ngerokok di perjalanan naik bis, naiklah Prima Jasa, kalau kata Mas Nugroho Febianto. Kayak gitu. Sebelah sini ada toilet. Ini kita buka dulu toiletnya. Ya standar lah toilet bis pada umumnya gitu teman-teman. Tip, ini enak banget nih kalau kita duduk di sini. Wah kursinya gede banget, nyaman. Nih, coba duduknya sini. Udah merdeka duduknya. Kursi yang sebelah sini teman-teman, damai, enak banget, mantap. Kursinya gede kayak sofa gitu. Cuman di sini AC-nya rada kurang ini sih ya. Ditutup sih AC-nya, coba kalau dibuka. Nah, buka enak ini AC-nya ini teman-teman. Udah, di perjalanan tinggal tidur aja di sini. Mantap. Kalian tim duduk di depan apa di tengah atau di belakang? Coba komen di bawah ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung masuk di Terminal Seruni, Kota Cilegon. Nih, agen bis Budiman di sini teman-teman. Tuh, nggak di dalam terminal sih, di luar. Oke teman-teman, sekarang jam 7:30 kita udah sampai di agen bis Budiman Terminal Seruni ya teman-teman. Agennya sebelah sini, terminalnya di seberang sana. Nah, itu bis Budimannya ada yang ngetem 1 tuh teman-teman. Tuh, sebelah sana ada yang ngetem 1. Tuh kalau nggak salah jurusan mana ya? Nanti deh kita intip. Kalau lewat ya teman-teman. Nah, ini agen bis Budimannya di sini. Buat kalian yang pengen reservasi tiket bis Budiman di daerah Cilegon, kalian bisa ini nih apa? Simpan dulu nomornya. Tuh, nomornya. Ada 3 keberangkatan. Yang pagi itu jurusan Tasik jam 7.30. Terus kemudian malam jam 7.30 malam ada keberangkatan sore itu jurusan Karangpucung. Yang ke Karangpucung itu biasanya nggak lewat Tasik tapi lewatnya Cihaur Beti, atau dari mana Raja Polah itu, simpang Raja Polah itu langsung lurus menuju ke Ciamis teman-teman. Jadi nggak lewat kota Tasikmalaya. Kayak gitu. Ini bisnya ngetem dulu. Masih ada beberapa penumpang yang mau naik bis, ditungguin dulu nih teman-teman. Yuk. Handoyo, jurusan mana nih Handoyo nih? Merak apa ya? Dari Merak dia. Terminal tuh. Sekarang jam 8:04. Ya, jam 8:17 menitan. Kita berangkat nih teman-teman. Nah, ini kita masuk di Terminal Seruni. Jaliteng tuh, Jaliteng dia nggak sampai Merak ya ternyata. Harusnya ke Merak sih, tapi dia antarnya di sini. Nih banyakan armada Jaya Perkasa. Itu Budiman tuh 3E83 jurusan mana ya? Oh, Karangpucung Cilegon. Nggak kelihatan. Tadi diintip ternyata jurusannya Karangpucung Cilegon. Ya cuma sampai Ya yang dari Karangpucung cuma sampai Cilegon.
nggak sampai Merak ternyata. Ini bis Aribian jurusan Bandung tadi. Dia baru masuk Terminal Seruni. Tadi kesusul sih di mana, di Jalan Raya Merak yang sebelum pintu tol aja, tapi nggak kerekam. Dia lagi berhenti soalnya ambil penumpang. Kampung Rambutan Merak. Ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini. POV duduk di kursi nomor 3. Ini kebetulan kita dapat kursi nomor 3 ya, di sebelah kanan. Nah, jujur nih pandangannya sebenarnya enak ya teman-teman. Single glass, terus clear gitu. Cuman kehalang si sun visor ini, tapi so far sun visornya rada-rada transparan, jadi masih oke lah ya. Apalagi kan perjalanan siang gitu kan, jadi masih bisa ke Terawang gitu. Cuman kalau geser ke sebelah kirinya itu, enak banget tuh pandangannya, mantap lah. Jadi nggak ada stiker yang tebel hitam di atas ini gitu loh. Biasanya kan suka ada tuh stiker tebel kan yang dari atasnya spion situ garis red gitu. Cuman ini nggak ada, jadi enak gitu teman-teman, mantap. Terus juga untuk legroomnya ini ya standarnya bis Budiman kayak gini lah teman-teman. Ini kan pakai leg rest, terus ini kakinya bisa ditumpang ke situ. Iya, untuk saya yang tingginya 163 cm masih bisa selonjoran kayak gini teman-teman. Nah ini buat kalian yang tingginya 170 mungkin bisa pilih kursi nomor 2. Nomor 2 tuh lebih bisa selonjoran gitu teman-teman. Kalau nomor 1 kayaknya kepentok sama si itu, apalagi kalau nomor 4 ini kayaknya mentok banget nih. Kayak gitu teman-teman. Udah, kita nikmati lagi perjalanan pagi ini. Oh ya, kita tadi baru diberangkatin dari Terminal Seruni. Kayaknya nanti kita bakalan mampir di Terminal Pakupatan Serang deh teman-teman. Kayak gitu. By the way, kita udah ngelewatin rest area berapa nih? Rest area KM69, KM70. Berarti kita nggak masuk di Terminal Pakupatan Serang nih teman-teman. Tadi nggak keluar tol soalnya. Nah, kayaknya yang dari Terminal Pakupatan Serang di cover sama bis Budiman yang jurusan Rangkas Bitung deh kayaknya ya. Makanya yang dari Merak ampirannya berarti cuman dari Merak ke Cilegon udah cuman itu doang, cepet banget. Ini berarti kita udah full tol nih teman-teman. Kalau Bitung Balarja kayaknya enggak deh. Ini nggak tahu nih, nanti kita lihat dia Bitung keluar apa enggak nih. Soalnya Bitung ada bis keberangkatan dari Bitung si Budiman gitu. Ya nggak akan lewat Balaraja juga. Tapi nggak tahu sih, who knows, kita lihat aja nanti kira-kira gimana. Terus juga nanti di Jakartanya kita lihat bakalan lewat tol Jor 2 yang Cibitung Cimanggis itu, atau tetap lewat tol dalam kota. Nanti kita akan lihat. Di kilometer 35, artinya udah ngelewatin Balaraja teman-teman. Jadi kita nggak keluar di Balaraja, fix ini bakalan langsung jostol sampai Cileunyi. Mantap.
Ya, kita masuk di ruas jalan tol Kunciran Cinere, Serpong Cinere, deng. Mantap, berarti kita lewat jalan tol Jor 2, teman-teman. Ya, akhirnya kita masuk di ruas jalan tol Kunciran Serpong, yang artinya kita bakal ngelewatin jalan tol baru dari Kunciran sampai Cibitung. Jalan tol ini tuh ngeliling dan gak ngelewatin wilayah DKI Jakarta. Dan kalau kita perhatikan di peta, jaraknya tuh cukup jauh, yaitu sekitar 64 km. Dengan estimasi waktu tempuh sesuai di Google Maps itu 50 menitan. Menurut saya sih cukup efektif ya. Jadi kita terhindar dari kemacetan tol dalam kota Jakarta atau di kawasan Jakarta lainnya. Tapi ya kita lihat sih seberapa efektif jalan tol ini. Makanya kita lihat deh nanti kira-kira waktu tempuhnya berapa lama. Padahal tol dalam kota lagi lancar. Nggak bisa diprediksi sih, ntar tahu-tahu macet. Kalau di sini kan udah pasti lancar karena sepi sih tolnya. Kita lagi di daerah mana nih? Ciputat kayaknya. Iya. Tepat jauh di sana ada sebuah gunung, tapi bukan gunung dalam arti yang sebenarnya ya, melainkan itu adalah gunung sampah dari TPST Bantar Gebang. Tahun 2024 lalu ada seorang influencer yang mendaki dan ngecamp di TPST Bantar Gebang, lalu esoknya mengibarkan bendera merah putih dalam rangka HUT Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Ya, sampah yang dibuang pada tempatnya aja kalau dikumpulin bisa jadi gunung, apalagi sampah yang dibuang sembarangan. Ya betapa lingkungan jadi makin tercemar gitu kan. Nah, buat kita semua nih, yuklah buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan ya. By the way, saya merinding banget nih pas ngeliat gunung sampah tadi tuh. Jadi keinget film Toy Story 3 yang adegannya itu di tempat pembuangan sampah itu loh. Yang kayak serem banget gitu gak sih?
Alhamdulillah udah sampai di interchange Cibitung, yang artinya ini adalah titik akhir dari jalan tol baru ruas Kunciran Cibitung. Habis ini kita bakal bergabung di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, waktu tempuhnya kurang lebih 45 menitan tuh dari Kunciran sampai Cibitung. Cepat juga ya ternyata, lebih cepat dari prediksi di Google Maps loh. Karena mungkin kondisinya sangat lancar dan relatif lebih sepi ya ketimbang kalau lewat jalan tol dalam kota Jakarta. Bisa jadi alternatif nih kalau misalkan nih mau ke Merak, Bogor, Depok, atau Tangerang. Jadi nggak perlu repot-repot deh ngelewatin DKI Jakarta. Cuman ya tarifnya sih emang lebih mahal jatuhnya. Alhamdulillah perjalanan dari Merak dengan bis Budiman udah sampai di Bandung. Tapi bukan kota Bandung melainkan Kabupaten Bandung ya. Tepatnya di daerah Cileunyi. Karena bis Budiman ini tuh nggak masuk kota Bandung, jadi kita turunnya di Cileunyi aja. Nah, dari Merak tadi kita kan berangkat sekitar jam 7. Sekarang tiba di Cileunyi itu udah jam 11. Waktu tempuhnya tuh sekitar 4 jaman aja. Cepet juga ya ternyata. Bisa jadi alternatif nih kalau misalkan mau cepet-cepet nyampe Bandung gitu dari Merak. Cuman ya jadwalnya itu cuman ada 2 keberangkatan aja, jam 7 pagi sama jam 7 malam. Ya. Sip. Ah. Atur nuhun. Ya, nuhun Pak. Hah? Oke, alhamdulillah sudah sampai di Simpang Cileunyi. Mantap.
Oke teman-teman, sekian perjalanan road trip dari Merak ke Bandung dengan bis Budiman. Kesimpulannya ya, bis ini tuh bisa jadi rekomendasi lah kalau mau cepat-cepat ke kota Bandung. Ya walaupun turunnya nggak di kota ya, tapi anyway bisa lah jadi alternatif dari Merak ke Bandung dengan waktu tempuh yang lebih cepat gitu ya teman-teman. Selain dari Merak, kalian juga bisa naik dari Bandung ke arah Merak gitu ya, tapi naiknya dari agen bis Budiman Ranca Ekek Bandung. Nanti deh kapan-kapan kita bikin video trip perjalanan start dari Bandung dari agen bis Budiman Ranca Ekek. Nah biar kalian tahu loh agennya di sebelah mana. Kayak gitu teman-teman. Anyway, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai tuntas. Jangan lupa klik like-nya, komentari video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dukung terus Nono Trip dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik yang akan Nono Trip upload setiap minggunya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye bye.